Halo, kembali dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Pak Jokowi sedikit berbicara, banyak bertindak. Langkah politiknya sangat sulit untuk diprediksi. Banyak pihak menanti-nanti bagaimanakah langkah politik Pak Jokowi selanjutnya, dan tidak ada yang bisa memprediksinya. Permainan catur Pak Jokowi disegani oleh pihak kawan maupun lawan. Ibu Irma Chaniago mengatakan Pak Jokowi adalah Grandmaster Politik Indonesia. Nah, mari kita simak bersama pendapat Ibu Irma. Yang pertama soal kemana Pak Jokowi akan berlabuh, itu yang pasti chemistry, Bang. Chemistry. Beliau. Pak Surya kan bagus. Iya, chemistry ya, yang pertama itu. Dan yang kedua, tentu semua partai, saya yakin semua partai juga akan membuka diri kepada beliau. Ya, nggak akan ada lah partai yang menolak beliau tuh, saya yakin nggak ada. Partai politik ya. Yang kecuali yang satu yang udah mecat kan, itu nggak bisa kita hitung gitu. Saya kira semua akan membuka diri kepada beliau. Karena apa? Kita bisa lihat dari pilkada hari ini aja lah gitu, ya kan? Berapa banyak tuh yang beliau endorse itu, istilahnya yang beliau dukung secara pribadi itu menang, gitu ya. Menang, semua rata-rata menang lah yang beliau. Ibaratnya kalau pilkada sekarang Jawa dikuasain. Kalau sebenarnya kalau kita mau lihat secara cerdas, kenapa Pak Jokowi nggak masuk ke DKI? Nggak turun langsung, nggak turun secara maksimal. Karena Mas Pram ini kan sahabatnya. Oh ya. Ya kalau menurut pribadi saya loh ya, sahabatnya. Beliau hargai juga itu. Dan Mas Pram juga sangat hormat ke Iya, Mas Pram sangat hormat pada beliau dan beliau juga tentu menghargai itu. Maka kemudian ya beliau lepas untuk kampanye akbar, beliau nggak hadir, ya kan, beliau hadir di tempat lain. Itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa beliau menghormati seseorang. Biarlah bertarung secara bebas lah gitu. Dan kalau sekarang memang sudah Pram sama Rano unggul ya kita juga harus akuin. Nah, tapi kita juga harus memberikan ruang kepada Ridho yang mungkin punya bukti dan lain sebagainya untuk ke MK. Itu juga harus kita hormati juga gitu. Jadi ya itulah politik sejatinya. Iya. Memang saya sebenarnya ingin juga mengulas tentang ending dari Pilkada Jakarta, tapi ini lebih menarik sepertinya, Kak Irma. Nah, Kak Irma, kalau kita lihat tadi sikap Nasdem itu masih menunggu barangkali ya, atau mungkin justru Pak Surya yang langsung ingin menyampaikan ketertarikan untuk Pak Jokowi di Nasdem aja, mungkin sebagai Dewan Pembina, ketua Dewan Pembina kah misalnya, atau Dewan Kehormatan kah, dan seterusnya. Itu kan polisi dari internal Nasdem. Nah, mengingat hubungan baik, tadi Kak Irma kan bilang chemistry, ya kan. Kalau semua partai itu kemudian memberikan posisi-posisi yang strategis buat Pak Jokowi, event itu di Gerindra, di Nasdem, di Golkar, di Demokrat, PAN, PKB, dan lain sebagainya. Kira-kira sikap Pak Jokowi ini kan juga bingung juga nanti di mana ini ya kan. Atau Pak Jokowi mendirikan partai sendiri ya? Saya sih melihatnya beliau ini orangnya susah ditebak loh. Susah ditebak. Iya. Susah main caturnya juga bagus. Ya. Jago ya, Grandmaster ini ya. Jadi kalau saya pribadi kemanapun beliau berlabuh, saya yakin itu sudah beliau pertimbangkan secara baik. Jadi partai politik manapun hari ini juga nggak juga mau menyorong-nyorongkan diri ataupun beliau juga gimana. Saya kira semua lagi menunggu kemana beliau akan berlabuh dan apa yang akan beliau lakukan. Karena dalam politik kan nggak ada istilah pensiun. Betul. Ya kan? Nah, lihat aja Mahathir Muhammad sudah sekian tahun, kemudian dia bisa kembali lagi naik sebagai Perdana Menteri. Betul. Nah, kalau di Indonesia kan sudah konstitusi kita nggak bisa begitu. Tapi kan dia bisa ya mempersiapkan tokoh-tokoh yang menurut beliau bisa memimpin Indonesia. Itu satu hal yang wajar dan boleh, sah-sah saja itu. Jadi nggak ada persoalan gitu. Masalahnya kan semua partai hanya baru siap menerima. Tapi kan tidak dalam sebuah pernyataan yang eksklusif. Maksudnya eksklusif itu kami siap menerima Pak Jokowi sebagai ketua dan pembina, sebagai ketua dan kehormatan. Saya mau sampaikan gini, Bang. Itu kan lebih menarik jadinya. Saya sedikit yang ingin saya sampaikan. Ya. Kalau bicara soal pengkhianatannya,
Nasdem kemarin menjadi seteru ya, menjadi rivalnya Pak Prabowo. PKB juga begitu. Betul. Kemudian PKS juga juga begitu. Apakah kemudian Pak Prabowo menyampaikan ke publik bahwa 3 partai ini adalah pengkhianat? Kan gitu. Betul. Mengkhianati kan? Kan ini dua partai ya, Nasdem dengan PKB ini kan orangnya bisa dibilang orang yang bersama-sama dengan Pak Jokowi sebenarnya. Gitu. Kemudian beralih gitu. Nah, sekarang masuk lagi ke kabinet Prabowo. Mungkin konteksnya PDIP merasa ini apakah kader ini gitu. Bisa disebut pengkhianat juga, partai pengkhianat? Kan nggak bisa juga begitu. Politik ini kan dinamis. Gitu. Jadi nggak perlu juga cengeng lah dalam politik gitu. Kalau saya melihat nggak perlu cengeng dalam politik. Apalagi kalau partai besar ya, yang memang sudah besar, partai besar, partai yang pemenang, ya istilahnya bisa saya sebut pemenang, orang mereka memang secara kursi mereka besar, masih besar lah ya, walaupun turunnya banyak tapi masih besar gitu. Ya saya kira nggak perlu khawatir karena mereka harusnya punya punya kepercayaan diri gitu ya, bahwa mereka akan tetap bisa eksis dan tetap bisa besar. Ya, walaupun tanpa Jokowi misalnya seperti itu. Nah, kan harusnya seperti itu yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia gitu loh. Jadi partai ini adalah partai besar, tanpa dia pun kami bisa, kan seperti itu. Sudah close. Itu orang harusnya akan buktikan ya. Ya, itu orang akan berubah, mengapresiasi sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang ini kan akhirnya menjadi polemik gitu ya, menjadi polemik di mana-mana gitu. Jadi ya kemudian banyak sekali penafsiran gitu. Ya kalau saya pribadi tetap menghargai PDIP ini partai besar loh. Sayang kalau misalnya ada hal-hal yang membuat PDIP akhirnya misalnya kemudian berkurang ya aktivitas politiknya untuk bisa menjaga Indonesia ini. Saya harus akui itu gitu. Bagi saya semua partai-partai besar itu adalah partai-partai aset bangsa ini gitu. Jadi jangan sampai aset-aset bangsa yang bagus ini kemudian tersungkur gitu ya, hanya karena untuk hal yang remeh-temeh gitu loh. Apa Kak Irma sedang ingin menyampaikan jalan damai sebaiknya ditempuh aja di internal PDIP sebagai saran sebagai sesama politisi walaupun beda partai gitu? Saya sih nggak menyarankan, nggak perlu ada jalan damai, tapi ikuti fatsun politik gitu loh. Fatsun politik itu kan udah jelas ya. Seperti yang saya bilang tadi, politik itu dinamis, ya kan? Dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Bahwa partai politik itu adalah sebuah alat ya, fasilitas untuk bisa kita mengabdi kepada rakyat gitu. Jadi nggak perlu ada yang mengkhianati sebenarnya ya. Kalau memang nggak bisa lagi di partai itu, kenapa harus dipaksakan harus ada di situ? Kan akan menjadi duri dalam daging juga kemudian. Justru malah berbahaya. Kemudian gitu. di framing dengan fitnah dan hoax dan pernyataan-pernyataan yang ya saya kira nggak penting juga gitu ya, nggak penting juga untuk hal-hal yang seperti itu gitu, karena ya narasi-narasi yang positif lah yang seharusnya disampaikan ke publik gitu. Nah, Kak Irma, tadi terkait pertanyaan saya tadi, Pak Surya ini kan suka bikin kejutan-kejutan, ya kan? Ya. Kita lihat yang pertama kali mengusung nama Pak Jokowi, entah di Pilgub Jakarta maupun Pilpres kan, inisiatif kan dari Nasdem, dari Pak Surya. Nah, kita mungkin juga menunggu. Bahkan Ganjar itu kami loh yang pertama menyampaikan di Kongres kita. Termasuk juga memunculkan nama Andika, ya kan. Nah, kita lagi menunggu juga nih. Jangan-jangan Pak Surya mau bikin kejutan nih. Kejutan dalam arti begini, terkait dengan apakah Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana ya? Partai-partai mapan lah. Nasdem kan termasuk salah satu partai mapan. Barangkali mungkin Pak Surya berpikir, ya udah, misalnya apa sih yang strategis di struktur DPP misalnya ya kan, langsung tuh statement dan datang menemui Pak Jokowi, ya kan, melamar Pak Jokowi, minta Pak Jokowi untuk ada di posisi misalnya entah, saya nggak tahu ya strukturnya apakah, misalnya yang
Kalau ketua umum kan Pak Surya ya kan, misalnya Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pembina. Nah itu kan kejutan itu. Kira-kira Pak Surya akan melakukan itu nggak, Kak Irma? Saya kira kalau hari ini kami mempersilahkan Pak Jokowi ya yang memilih mau kemana. Situasi politiknya menyampaikan seperti itu. Silahkan beliau memilih mau berada di mana. Karena kenyamanan itu ada pada dia, pada beliau. Ya, chemistry-nya ada pada beliau, kenyamanannya ada pada beliau, dan hitung-hitungannya pun ada pada beliau. Seperti kata Bu Irma, mari kita nanti saja dan hormati keputusan politik Pak Jokowi. Belajar politik salah satunya belajarlah dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sampai saat ini belum pernah terkalahkan dalam pertarungan politik Indonesia. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.